Ada pesan-pesan moral ketika itu di dalam rumah. Pang deng anu sih. Deng pang apa sing dapur apa nih. Ada sing nan pejil ban mati. Ban mati ya. Ban mati ta ternyata dengan untuk kubir. Ya. Pejil mana nyaman mangan gini sih. Oh. Bukan ban mati itu pejili gini sih. Ya. Kan pejili ban mati. Apa yang menarik penggitan? Pesan hidup ini ada apa ya? Finishnya itu di kematian ini misalnya. Oh iya. Dan harus untuk mengingatkan gitu, bagian pesan moral untuk mengingatkan tentang apa yang terjadi itu yang mengingatkan seperti itu. Dan ini hal yang terbangun dalam sebuah komunitas. Memang konsepnya ada seperti ini Pak. Sarango pamendi, sangodi pameri. Iya. Karena memang pedi yang diperbesar gitu loh. Ada konflik dalam keluarga mana melok karena pedi ini jadi Sayang, ya. Sayang. Jadi pedih itu bukan kasihan. Jadi kasih dan sayang itu. Jadi kalau pengertian kata pedih dalam bahasa Sumbawa itu berbeda dan beri. Nah, beri itu mungkin sekedar cinta saja ya. Cinta, tapi di sini kasih dan sayang itu. Pedih itu kasih dan sayang sebenarnya. Nah, konteks ya, menurut Pak Jun ya, pertanyaan Pak Jun ada peda berguru. Ada peda berguru, ya. Berguru itu sebetulnya pengisian kalau bahasa sekarang kognitif, afektif dan psikomotor itu ya sudah mulai dari situ. Dan orang itu diberikan sebuah ilmu yang cocok dan tepat untuk dia. Bukan sembarang. Makanya ada enggak cocok ilmu ini saya kasih kepada kamu sekarang, kamu belum pas. Harusnya mungkin 2-3 tahun lagi baru bisa. Itu ada analog Mas Mawa. Jadi tidak sembarangan memberikan suatu pengetahuan kepada orang. Kalau orang itu berpotensi memanfaatkan ilmu itu untuk hal-hal yang negatif, jangan. Tapi yang dipersiapkan dulu adalah sikapnya dia. Kalau bahasa agama itu sikap tawaduknya dia harus ada. Dia mengerti, memahami bahwa ilmu itu datang dari Allah. Dia itu hanya ditempelkan, diakui itu, dipegang betul itu dari Allah dan pada kematian itu tadi ke sana arahnya. Maka setiap perbuatan, setiap tingkah laku, setiap apa yang dia lakukannya selalu diawali dengan salawat itu. Bagaimana bentuk sikap yang menarik di sini Pak Naen gitu, membentuk sikap. Ternyata kultur ini kan sebuah desain intervensi yang luar biasa terhadap pembentukan ini. Sikap. Ya, karena memang kultur masyarakat, makanya saya kira nyambung tadi dengan apa yang disampaikan konteks Mawa gitu ya. Adat bersendiko sara bersendiko kita buat. Karena memang itu bagian yang tidak terpisahkan. Udah kita dan aplikasinya saya lihat di sana lebih real gitu, lebih real yang dilakukan. Nah, itulah yang dikatakan oleh John Penn dalam ilmu antropologi itu. Kalau dia melihat sebuah fenomena tradisi dan masyarakat itu dia punya fungsi sebetulnya. Jadi tradisi apapun itu yang akan ditularkan ke generasi penerus itu punya fungsi tersendiri. Salah satunya itu adalah memperkuat pranata sosial itu sendiri. Dan itu benteng gitu. Bentengnya di situ. Nah, dari situ juga menjadi alat ukur dari kemampuannya dia tuh mengemban tradisi dan adat yang berlaku itu dia lakukan. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah alat pemaksa untuk berlangsungnya nilai-nilai yang akan ditularkan itu kepada generasi penerus. Nilai itu yang dianggap benar, yang dianggap baik oleh leluhur dari zaman leluhurnya sampai ke sekarang, sehingga dia tetap terjaga kalau dia menjaga adat dan tradisi yang memang sesuai dengan ajaran agamanya dia sendiri. Jadi pendidikan masyarakat kita secara turun-temurun
bahasa keren pendidikan berbasis nilai ya. Iya. Oh ya, betul. Ah, Betul. arti Membentuk karakter itu memang karena pendidik yang pertama dan yang utama itu kan dalam keluarga. Ya. Ya Mana termasuk paling anunya itu ya, alatnya itu loh. Alat penyampaiannya itu bahasa loh. Jadi Betul. bahasa itu harus ditata, rapi tuh bahasanya. Sehingga orang-orang yang tidak berpendidikan dianggap orang yang noto bahasa. Kalau kita terjemahkan tidak tahu bahasa kan gitu toh. Betul, bahasa. Nah, noto bahasa sama dengan kurang ajar orang-orang yang berarti apa itu ya? akan menyangkut pilihan kata, kalimat dan bahasa yang digunakan ya. Iya, ya. Jadi disitulah nilai-nilai itu tersalurkan kan lewat komunikasi ya. Jadi komunikasi lewat bahasa, bahasanya dipahami, cara berbahasa pun itu ditata sedemikian rupa. Makanya Sumbawa bukan tidak perlu sebetulnya, tapi tidak ada strata bahasa. Jadi tidak ada tingkat-tingkat yang tidak ada tuh. Kita selalu sama saja. Yang bedanya itu antara umur orang tua, orang yang dituakan dengan orang yang di bawah, anak-anak. Paling-paling itu aja. Tapi tidak ada tingkat ningrat begini. Cuma istilah-istilah saja yang kita pakai, kita pinjam-pinjam itu ya. Misalnya Daudi, Rea, kayak gitu lah. Jadi tidak dilihat dari sisi ningratnya. Karakter jadinya. Membangun karakter itu memang harus dari akarnya, yaitu keluarga, masyarakatnya itu sendiri. Saya kira itu misal ada ungkapan di sini yang sempat saya baca, mati puin rata putu. Ya. Milok pang mati puin rata putu dalam sebuah Artinya itu ya suatu apa ya, proses kehidupan yang berkesinambungan. Artinya biar orang-orang tua dulu, orang tua meninggal, tapi ujungnya tetap segar bugar, tetap tetap memiliki nilai, tetap bisa bermanfaat bagi orang lain dan manusia dan lingkungannya gitu loh. mati puin rata Iya, putu. mati puin rata Nilai putu. yang terus terbangun, Nah, terlestarikan. Nah itulah makanya dalam beberapa diskusi ya orang itu selalu mengatakan apa sih nilai-nilai yang bisa membangun masyarakat ini. Ya nilai itulah. Jadi apapun nilai saja yang ada dalam masyarakat yang bisa membangun perkembangan, baik itu pengetahuan, baik itu keterampilan dan sikap itu sendiri. Ini yang saya panai misalnya di sana ya, penilaian yang tertarik dinilai secara kuantitatif misalnya. Kuantitatif ya tingkat angka penyerahan itu nihil. Tingkat KDRT itu juga sama. Kriminalitas tidak ada. Nol di sana kan. Ya, itu yang menjadi jadi tidak ukuran. ada yang berani mencuri, tidak ada berani yang anu saja dalam hal jual beli ya misalnya. Itu timbangan, ukuran itu tidak pernah berani terlihat mereka. Ketika kita entek ke Bali kan, naik ke rumah, orang itu sandal ini bergelimpangan di sini. No sih sandal dengan. Ada tuh. Nah, paling kata itu mau atau apa? Nah, kamu perhatikan di sana. Ada kunci rumah. Tidak ada kan? Ditutup begitu saja. Kalaupun akan ditinggalkan paling diikat seadanya saja, paling itu pun enggak. Itu saja. Yang kedua, apabila ada upacara-upacara besar, upacara perkawinan, hitanan di masyarakat, rumah ini terbagi sedemikian rupa, ini seperti tidak punya apa-apa mereka kan. Rumah itu jadi kosong. Ya. Semua dipakai, rumah ini dipakai untuk orang sambung biasa. Disambung itu rumah sedemikian rupa. Itu ya. Jadi kalau sikap itu sudah terbentuk, kognitif akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak itu. Jadi kita tidak memaksakan seseorang itu harus belajar ini, belajar itu dengan kita paksa-paksa sedemikian banyak pengetahuan ke otaknya. Dia tidak. Nanti kalau spesialisasi, dia misalnya tuh akan dia temukan sendiri spesialisasi itu berkembang sedemikian rupa di dalam proses kehidupannya kelak gitu loh.